Ini gimana caranya biar bangkit. Nah, ilmu sedekah mulai nih muncul. Bagaimana caranya supaya bisnis nggak hancur, kita dapat ilmu juga, kita tahu ilmunya, kita harus sedekah juga nih, minta marketing akhiratnya nih. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen umroh, sebelum kita pakai ihram di sana, kita harus ihramkan dulu hati kita. Kita kuatkan dulu niat kita. Kita pantaskan diri dulu, kita menjadi tamunya Allah dan tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadah itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada hal-hal yang di luar non teknis itu yang bisa membatalkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Ipol? Semoga kita semua sehat, selalu dilapangkan rezekinya, dan jangan lupa untuk bahagia. Senang kembali menyapa Anda, masih bersama saya Timur Arif Riyadi, memandu acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol, hanya di Indopos Online. Nah sahabat Ipol, kalau kita berbicara tentang haji dan umroh, kali ini kita memiliki tantangan yang berat nih, karena kita masih menghadapi masa pandemi yang belum usai. Kemudian kita juga punya masalah mungkin banyak tentang antrian yang panjang dan berapa sih sebetulnya biaya serta seluk-beluknya. Nah, untuk membincangkan hal ini telah hadir menemani podcast kita kali ini, yakni pemilik dari HAC Tours and Travel, Habib Abdallah bin Jafar Assegaf. Assalamualaikum, apa kabar Bib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitasnya apa nih Bib? Aktivitas banyak sekali aktivitas ini, ada dakwah, kemudian ada juga urus travel, ada juga ya panggilan dakwah dah dari tempat ke tempat, dari wilayah-wilayah, ngajar-ngajar juga. Tapi ternyata kalau saya riset nih, ternyata Habib juga nggak hanya ngurusin HAC Tour and Travel ya, ada juga bisnis-bisnis yang lain nih ya. Marhaba, betul itu. Kita tahan dulu Bib, mungkin kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Kita dengan semangat baru, saya ketemu dengan Bapak Irfan, ya saya kasih kepercayaan untuk mengelola HAC ini biar lebih bagus lagi. Pak Irfan, alhamdulillah pada hari ini saya undang antum semuanya. Insya Allah di bulan ini juga ada keberangkatan dari HAC, dan terus saya pengen HAC ini tampil atau hadir untuk menghilangkan rasa ragu bahwa membantu jamaah yang tadinya pengen berangkat umroh tapi ragu. Insya Allah. HAC memiliki standar yang tinggi dan insya Allah ini akan menjadi contoh bagi pengelola umrah haji yang lain. Harapannya besar dan saya percaya di tangan para profesional yang baik ini insya Allah bisa dilakukan. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sekarang pengelola umrah haji sudah harus meninggikan standar, karena puas tidaknya tergantung harapan, bukan tergantung standar. Hatta standarnya itu tinggi, hatta standarnya rendah, kalau harapannya tidak berubah, kepuasan itu akan selalu mudah. Nah, alhamdulillah sekarang kita berharap muncul ini baru standar tinggi, sehingga jamaah yang pernah lewat HAC akan menceritakan kalau lewat HAC standarnya tinggi, meninggikan harapan maka membuat pelayanan yang ala kadarnya menjadi terasa bermasalah. Kita semua berharap insya Allah ini tumbuh besar dengan cepat. Baik sahabat Ipol, tadi telah kita lihat secuplik video dari HAC Tours and Travel, bagaimana mereka memiliki aktivitas tours umrohnya dan kemudian juga hajinya. Nah, sekarang kita langsung ke pokok permasalahan nih Bib. Sebetulnya HAC Tours Travel bisa
Share nggak nih ke sahabat Ipol sejarahnya seperti apa sih berdirinya? Jadi HAC Tour and Travel ini kan kepanjangan dari Haromen Anugerah Cinta Wisata. Jadi disingkat menjadi HAC. Iya. Awalnya itu pertama kalinya kita, Ana khususnya ya. Awalnya karena Ana backgroundnya adalah dai, pendakwah. Jadi banyak beberapa travel umroh yang ingin menjadikan Ana sebagai ikon untuk umroh gitu, untuk menggait jamaah supaya berangkat umroh bersama travelnya. Alhamdulillah di tahun 2014 kalau nggak salah ada satu PT Hasanah Tour Travel jadi berbicara, sempat ngobrol-ngobrol dan alhamdulillah bikin paket ikonnya Habib. Berangkatlah di situ. Jadi ada kira-kira 30 sampai 40 orang. Nah, dari mulai itu banyak karena mungkin terbilang berhasil menggait jamaah dan alhamdulillah umrah juga sukses. Terus terang pada waktu itu juga belum begitu paham dunia travel. Karena kalau icon itu cuman ya kemudian datang berangkat umrah, bimbing jamaah dengan doa-doa, itu juga dibantu dengan mutawif, dibantu dengan tour leader, paling doa-doa, tempat-tempat bersejarah kita terangin di sana. Jadi belum begitu tahu seluk-beluk travel, dunia travel. Manajemennya seperti apa, cara berangkatnya itu belum tahu dulu, belum ya. Tahu. Baru sekedar memandu jamaah. Nah, kemudian kenapa jadi tertarik membentuk HAC? Nah, setelah itu mungkin travel lain lihat ya. Oh, ternyata dengan manggil atau dengan mendatangi Habib, orang tertarik ya. Orang responnya positif, bagus. Nah, setelah itu banyak travel. Alhamdulillah beberapa kali travel itu ada yang ternama, ada juga yang nggak ternama, baik ada yang sudah dapat izin ataupun yang belum dapat izin, kita ikutin. Tapi disitulah ketika beberapa jamaah anak tanya di bis, bagaimana ibu-ibu jamaah kan begitu, travel umroh, alhamdulillah girang. Waktu itu sempat dipaket 18 juta, tuh ada travel ada satu 18 juta jamaah yang ikut hampir 2 bis waktu itu. Anaknya gimana? Oh, alhamdulillah Habib, kita yakin, kita senang, kita happy. Tapi itu juga gara-gara Habib. Kalau bukan Habib sih, Masya Allah. Jadi takut. Daya tariknya itu justru di Habibnya karena buat nyaman, buat seneng gitu ya, dan buat kepercayaan trust tadi itu ya, Bib ya. Terus terang kata mereka, di antara mereka bilang, terus terang Bib, banyak tetangga-tetangga bilang, oh ini murah amat 18 juta. Ingat tuh tahun berapa tuh? Ya, murah amat nih Bib, jangan-jangan mungkin gitu. Umumnya dulu 23 ya. Di atas 20. Betul. Kok murah amat nih Bib? Kalau bukan Habib mah kita nggak percaya. Bahkan mungkin kita ditakut-takutin juga sama tetangga-tetangga katanya. Hati-hati nggak berangkat lo gitu kan. Tapi alhamdulillah travel itu amanat juga. Jadi mungkin dia gimana berangkat juga tuh waktu itu. Tapi jadi Habib jadi mikir. Oh iya nih, kalau misalnya nanti ada apa-apa dengan travel, jamaah nggak lihat travel, jamaah lihat Habib. Nah akhirnya tuh Habib bilang, wah bagaimana caranya nih nanti kalau akan jawab, kenapa ini nggak berangkat, ini kenapa nggak berangkat, wah repot juga. Nah di situ terbesit, saya harus tahu manajemen travel, mau nggak mau harus punya travel sendiri nih. Nah, mulai dari situ, mulai pengen tanya-tanya dunia travel bagaimana. Di situ memang ada jiwa bisnis juga sih dari orang tua memang ada bisnisnya juga. Jadi dari 4 saudara ini saya itu yang ada bisnisnya gitu. Yuk mau nggak mau Bismillah dah, namanya gitu. Jadi tanya-tanya bagaimana, walaupun masih tetap ikutin icon gitu. Tergeraknya di tahun 2018 awal gitu. 2018 kita udah mulai punya nama di situ. Awal sih HAC sebenarnya sih dari anak-anak yang kreatif ya. Anak yang kreatif, jadi anak punya anak murid, dia kreatif di media sosial, dia kita suruh bikin YouTube, kita suruh bikin IG dan lain sebagainya, karena memang media dakwah sekarang seperti ini. Betul. Salah satunya kan Ipol seperti ini kan. Media dakwah seperti ini, jadi aku ikutin gitu kan. Nah, yaudah bismillah. Ini anak muda kreatif amat nih kan. Masya Allah anak muda. Terus mereka tanya, ini apa namanya perkumpulannya nih Bib kita nih? Apa ya? Karena kreatif. Ya udah dah, Habib Abdullah Kreatif. HAC awalnya oke. Habib Abdullah Kreatif disingkat HAC. Nah, disitulah tersebut menama HAC. Berjalan beberapa bulan, ada lagi bukan masukan, ada lagi travel umroh yang mau jadiin saya icon. Oke. Nah,
saya udah mulai, oh nggak bisa nih kalau bawa pribadi, gitu paham nggak? Karena HAC tadi kan namanya Habib tuh ya. Iya, nggak bisa nih bawa pribadi buat sosok saja ke. Saya udah mulai. Oh kita ada ini juga loh, ada apa namanya mau bikin nama buat umroh kita juga loh. Nah biar nggak kemana-mana namanya apaan kata travel HAC, gitu. Masih dari yang tadi HAC. Tapi lambat laun HAC ya udah bagaimana? Tapi nggak bisa langsung bisa jadi travel umroh nih, ikut ke induk nih, gitu kan? Ya nggak apa-apa, yang penting nama HC-nya ada, gitu. Lambat laun berjalan, alhamdulillah berjalan lah tuh. Jadi walaupun kita belum tahu manajemennya, tapi nama HC udah mulai ngikut, gitu paham nggak? Jadi kalau ada orang mau datang umroh, daftarnya ke HC ya, gitu. Tapi walaupun transfernya ke yang Induk berizin tadi, ya, yang berizin. tadi. Itu waktu itu PT Anur Makna Wisata, ya PT Anamta. Nah alhamdulillah support juga sama dia. Ya kalau HAC mau jadi travel umroh harus berizin, katanya. Izinnya harus diurus. Nah, udah mulai kita urus. Awal pengurusan BPW. Nah di BPW itu kan kita masukin izin kan, nama PT kan. Nama PT-nya apa nih? Nah tetap saya maunya HAC. Tapi kepanjangnya apa? Nggak mungkin dong Habib Abdul nama Kreatif. Sendiri, ya. Nah, alhamdulillah kita terbesit kan ini Haromen 2 kota suci nih. Ya udah kita bikin haknya Haromen. 2 kota suci Mekah, Madinah. Terus anugerah. Kita mau berangkat umroh dan haji, ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang belum tentu punya uang bisa berangkat, tapi tetap anugerah. Ya udah kita ambil A-nya anugerah. C-nya apa nih? Tetap ketika kita sampai ke mana? Ke Haromen dan dapat anugerah, ini perjalanan cinta. Tuh. Oh, berarti cinta nih, cinta wisata, perjalanan cinta. Jadi perjalanan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan cinta atau perjalanan cinta ke 2 kota suci. Aduh, dalam banget maknanya. Jadi Haromen anugerah cinta wisata. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi Bib, ngomongin masalah sejarah berdirinya juga, siapa aja sih orang-orang yang berkecimpung di pendirian ini yang berjasa lah? Nah, alhamdulillah kalau tadi dari anak-anak muda, ketika kita masuk ke PT, ini kan harus orang-orang yang kompeten. Nah, ada juga alhamdulillah saya punya anak-anak murid berkompeten di situ. Awalnya memang saya bergelut, ada satu orang yang memang bisnis di properti, dia juga ingin membantu kita, ada Bapak Freddy, dia bantu, tapi di perjalanan dia sibuk dengan propertinya, ditinggal. Nah, tapi alhamdulillah kita ketemu 3 orang atau 2 orang ini, Bapak Irfan Akhyari dan Pak Andri, yang alhamdulillah punya misi yang sama dengan Habib. Ini anak murid Habib, tapi dia punya main bisnis masing-masing. Yang satu pengacara, yang satu jual beli pesawat, spare partnya. Pesawat. Keluar ini ada PT Akasa Aero, dan ini pengacara. Di situ kita ketemu, ngobrol. Awalnya memang jadi jamaah umroh di bulan Desember nih. Muridnya Habib lah ya, jamaahnya Habib. Tapi ketika itu dia ngobrol, saya ajak juga, mau kira-kira kita bangun ini semakin besar. Nah, dari 2 obrolan ini dia punya visi yang sama. Visinya apa? Dia pernah berangkat umroh tapi pelayanan kurang. Yang satu pun demikian, dia pengen punya travel umroh yang bisa melayani betul-betul umat. Ya udah kalau gitu kita gedein aja nih. Nah, mulai dari si pengacara ini membentuk HAC yang tadinya nama saja menjadi sebuah PT. PT Haromen Anugerah Cinta Wisata. Kemudian berjalanlah, walaupun setelah ada PT itu, PT wisatanya sudah legal, kita untuk umroh tidak bisa berangkatkan karena harus memiliki izin PPIU, perjalanan umroh, PT khusus untuk umroh. Nah, dari situ kita menginduk kepada mereka-mereka yang sudah Anda pernah jalanin berlama-lama. Di antara travel ini mana nih yang menurut Habib ini lebih serak, lebih bonafit, kemudian manajemen juga bagus. Nah, di situ kita ketemu alhamdulillah Ibu Zahrini dengan PT Anur Makna Wisata Anamta tadi itu ya. Anamta tadi. Alhamdulillah beliau juga kasih kesempatan kepada kita untuk brand kita. Boleh dah brand HAC mulai dipasarkan walaupun induknya bersama kami. Dan alhamdulillah antusias umat lebih banyak, maksudnya lebih semakin hari semakin bertambah, semakin bulan semakin percaya gitu. Karena HAC Tour Travel ini
juga lahir di banyak waktu itu travel yang tumbang. Ya, yang bermasalah, yang atau tumbang? Dua-duanya lah ya. Dua-duanya ya. Ketika bermasalah dia tumbang kan begitu. Di situ tergerak juga hati, ya Allah, kasihan sekali lihat jamaah udah DP, udah kasih masuk tapi berangkatnya tidak. Di situ juga mulai bagaimana caranya ini HAC menjadi jawaban bagi mereka-mereka yang mau berangkat ragu. Ragu berangkat kan nih ya, berangkatnya. Di situ HAC menjawab itu. Baik, Bib. Jadi sebetulnya pendirian HAC ini banyak pihak-pihak yang punya peran di situ ya, Bib. Betul. Tentunya Habib berterima kasih kepada semuanya. Betul. Alhamdulillah. Nah, sekarang sahabat Ipol, kita coba memasuki tentang kondisi pandemi nih, di mana sebetulnya nggak hanya bisnis tours and travel saja nih yang berdampak, tapi di seluruh lini industri ya, Bib ya. Nah, kalau untuk perjalanan umroh sendiri nih, Bib, pandemi ini sebetulnya dampaknya seperti apa nih? Dampaknya sangat sekali ya, mati kita. Betul ya, turun mati, ya. Turun. Nggak Iya. sangka-sangka. Jadi memang sebenarnya kan tour and travel ini sebenarnya nggak ada matinya. 24 jam orang pasti umroh ya, pasti tawaf. Tidak ada mati. Tapi kehendak Allah berbeda. Ketika datang pandemi, tutup. Pikiran kita mungkin sebulan 2 bulan buka nih. Ternyata tidak. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan mulai bingung nih. Orang-orang yang dunia travel udah mulai bingung. Gimana nih untuk mengaktifkan lagi nih biar bisa survive ya di masa pandemi ini gimana. Nah, itu masing-masing punya strategi lah. Kalau saya strateginya wah gimana nih? Padahal itu baru banget kasar katanya kita memulai. Yes. Lagi naik-naiknya dan baru perpanjang udah berapa kontrak ruko yang besar, kita udah perpanjang waktu itu sampai ratusan juta. Ya. Terus ternyata tutup. down gara-gara pandemi. Kita tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan belum ada kabar. Waduh, ini harus bagaimana cara mulai? Saya bilang, oh ini harus karyawan juga harus aktif kan, nggak bisa kita rumahin terus. Mulai di situ terbesit. Pertama kali terbesit itu kita bikin store. Jadi toko store. Kita awalnya dari online dulu. Jual-jual korma, jual-jual baju koko, perlengkapan umroh, haji, tasbih. Awalnya tes kisnya di IG dulu, di IG. Tapi ternyata responnya bagus nih, pandemi online. Wah, bagus nih. Bagus, peningkatannya bagus, orang responnya bagus. Wah, berarti harus punya. Terus tuh, jadi umrohnya mati suri, belum mati banget tapi mati suri, ditopang dengan ABD Store-nya nih, dengan store. Kita namain apa HAC Store. Jangan dah, biar nguat di brand baru kita, ABD Store dah. Kita bikin ABD Store. Di perjalanan ABD Store ini alhamdulillah antusiasnya bagus. Salah satunya juga untuk menjadi aman, nyaman. Maksudnya waktu itu HAC Umroh ada keberangkatan yang tertunda. Yang tertunda, ada satu grup, ada 50 orang tuh yang tertunda. Mereka alhamdulillah menunggu. Nah, bagaimana caranya mereka itu nyaman? ABD Store kita tampilkan. Oh, ternyata nggak kemana-mana loh, Habib. Masih eksis loh, jangan takut. Pokoknya masih eksis. Nah, alhamdulillah terus berjalan. Nah, tidak lama itu Anda juga pikir, ini gimana caranya biar bangkit. Nah, ilmu sedekah mulai nih muncul. Bagaimana caranya supaya bisnis nggak hancur, kita dapat ilmu juga, kita tahu ilmunya, kita harus sedekah juga nih, minta marketing akhiratnya nih. Masya Allah. Di situ mulai kita bangun. Kita setelah bangun ABD Store, Ana pingin juga ada foundationnya. Kita bangun yayasan. Niatnya apa? Niatnya pokoknya hasil dari foundation ini 30% kita kasih ke yayasan. Nanti kalau umrah udah running 30% kita kasih ke yayasan. Dan alhamdulillah dari yayasan ini juga muncul namanya program podcast. Karena Habib sendiri ada punya YouTube. Sudah alhamdulillah hampir 100.000 waktu itu, dan sekarang udah lebih dari 100.000. Orang-orang yayasan itu anak pilih dari anak murid anak, Bib kita bikin podcast aja sekalian. Ya udah, berarti main juga. Nah, dari tadinya kita punya toko punya kantor 2 lantai, Ana cari bagaimana caranya 3 lantai. Di bawahnya store, di tengah-tengahnya umroh, di atasnya kita bikin podcast. Gitu. Dan hasil daripada umroh nanti 30% kita masukin ke yayasan. Hasil daripada ABD Store 30% kita masukin ke yayasan. Yayasan punya program, dan alhamdulillah
jalan itu yayasan. Yayasan jalan dengan programnya. Kita bilang pokoknya rekening yayasan harus nol. Program-program harus banyak. Alhamdulillah program-program sekarang sudah mulai jalan. Ada santuni anak yatim, ada Jumat Berkah, ada menolongi orang sakit dan lain sebagainya. Dan itu dari kita untuk kita. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Begitu juga store sampai sekarang jalan, podcast juga sampai sekarang jalan. Alhamdulillah. Jadi yang menarik itu pandemi malah membuat kita jadi lebih barokah pertama, yang kedua merangsang kreativitas kita ya, Bib. Betul, merangsang bagaimana kreativitas. bisa kita survive, justru malah muncul tuh tadi usaha-usaha Ide-ide. baru, ide-ide baru, dan itu malah bisa jadi penyangga yang kuat ya terhadap core bisnis utamanya Habib tadi. Betul, itu ya. betul. Masya Allah, ini mudah-mudahan ya Habib ya, bisa semua dapat barokahnya ya Habib ya. Amin. Nah Habib, tadi kalau Habib menyinggung masalah travel yang mati karena salah urus nih. Betul. Nah sebetulnya dari HAC sendiri tuh kelebihannya tuh apa sih Bib, Nah, dengan travel-travel yang bermasalah tadi Bib? Insya Allah semua travel kalau sudah berizin, sudah legalitasnya lengkap, baik PPU-nya dan lain sebagainya, dari legalitasnya dia masuk asosiasi dan lain sebagainya, insya Allah mereka amanah. Tapi tetap kami menawarkan bahwa di travel kami di HAC itu memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihannya kami juga dipimpin, dipegang oleh saya sendiri dan saya tahu manajemennya, dan insya Allah kita tahu ilmunya, bagaimana cara manage orang juga. Di setiap keberangkatan kami Tour and Travel, HAC Tour and Travel, pasti kami memiliki icon. Icon ini salah satunya dari Habaib ya, dari Habib. Kenapa sih Bib kok Habib? Karena kan kita mau ziarah Nabi. Nabi kan zuriah, darahnya. Jadi mau nggak mau dipandang. Biasanya kalau kakek lebih ini sama cucu, biasanya kan begitu dilihat. Nah, kami pengen tuh rombongan kami yang berangkat ke sana betul-betul diperhatikan. Dinotis, Oh, ada nih dari, walaupun banyak tapi kita pengen seperti itu. Maka setiap keberangkatan dari awal kita ada bikin paket, pasti ada Habibnya, pasti ada gurunya, pasti ada ustadznya. Itu satu kelebihan kami. Yang kedua pastinya pelayanan. Kalau buat perjalanan semua relatif sama ya. Umroh tuh semua sama, ziarahnya ke situ, ziarah Madinah, ziarah Mekah. Tapi pelayanannya insya Allah kita memberikan umroh yang menjadi keluarga ya, menjadi keluarga, dan membikin jamaah itu tidak takut, membikin jamaah itu happy, gembira. Ada sisi waktu untuk tadabbur, menangis, ada juga gembira, sehingga dia betul-betul merasakan perjalanan umroh yang happy. Maka tagline kami itu sebagai apa? HAC itu sahabat perjalanan ibadah Anda. Kita menjadi sahabat, kita menjadi bestie lah kalau kata orang Jakarta ya. Iya, betul. Kalau kata orang Jakarta bestie. Sahabat kan begitu. Kadang kalau dekat banget, ya kalau ada hal-hal sedikit ya tolong dimaafkan lah, namanya juga sahabat. Begitu. Jadi insya Allah kelebihan kami di sini, kami memastikan untuk keberangkatan yang sudah pasti gitu. Insya Allah semua legalitas kita ikutin, dan insya Allah ada tanggal yang pasti untuk berangkat. Apalagi nih HAC kami dengar juga sudah mulai berizin ya dari Alhamdulillah. Kementerian Agama ya, dan kemudian juga sedari lama menginduk di induk yang sudah wadahnya udah jelas ya, jelas dan sudah teruji. Dengan kejadian-kejadian yang selama 4 tahun ini kita kerjasama di lapangan. Namanya orang bikin tour and travel itu nggak seindah dilihat dari luar. Enak nih banyak yang bawa, tapi kan ada permasalahan-permasalahan itu. Alhamdulillah partner kami yang sudah memiliki izin itu semuanya dia bisa mengantisipasi dengan baik. Jadi ada mitigasi resikonya yang luar biasa. Dan satu yang perlu digarisbawahi ini Beb, ternyata ada ikon tadi itu ya, yang di travel lain mungkin belum ada ya, dan ikonnya itu kebanyakan habaib gitu ya Beb, Iya, ya? sengaja Pak. Nah tugasnya dari ikon sendiri itu selain memandu jamaah apalagi sih Beb? Mendampingi, mendoakan, membimbing jamaah. Maksud membimbing itu doa bersama, ziarah, kemudian ada kasih ilmu di mana, di bis. Itu pun dibantu dengan tour leader dan mutawif di sana sih. Oke. Ya tentunya sahabat Ipol yang ingin pergi umroh atau haji itu kan punya suasana atau keyakinan berbeda kalau pemandu kita itu dari habaib gitu ya Bib ya. Betul. Nah sahabat Ipol siap-siap nih ya, kalau kalian ingin pergi travel haji dan umroh, pastinya nih cek nanti di IG-nya HAC Tour and Travel ya Bib ya. Kalau saya lihat sih ini udah followersnya udah hampir 500,000 followers nih Bib ya. IG ya. Nah Bib, sebetulnya yang menjadi daya tarik selain umroh biasa, apalagi sih Bib dari HAC ini? Apakah juga menyediakan paket-paket wisata, ziarah dalam negeri maupun luar negeri Bib? Iya.
Kalau di paket wisatanya, wisata halalnya, alhamdulillah itu sudah settle kita ya, sudah punya PT sendiri ya, PT BPW sendiri, PT Haramain Anugerah Cinta Wisata, dan kita sudah bikin program-program seperti program Wali Songo kemarin, program ziarah-ziarah habaib, program juga ziarah ke ke wali-wali di Jakarta, Jabodetabek, dan yang terakhir kita ke Tanggul kalau waktu itu beberapa bis, dan yang insya Allah yang akan kita jalani besok di tanggal 29 Juni kita ada perjalanan wisata halal 14 hari ke Mesir. Mesir di 3 hari di Mesir, kemudian lanjut ke Yaman, Hadramaut. Gitu, di Yaman Hadramaut Tarim, dan itu insya Allah sudah beberapa juga jamaah yang daftar. Yang berminat. Bisa di-share nggak ke sahabat Ipol kalau yang tadi lokal domestik perjalanan untuk ke Wali Songo atau apa itu berapa biayanya, dan kalau ke luar negeri ini paketnya berapa nih biayanya? Kalau ke luar negeri besok ini kita ke 2 kota ke luar negeri ya, Mesir dan Yaman di 33.550.000. Berapa minggu tuh, Bib? 14 hari. 14 hari Ya. Terus di Mesirnya bintang 5 kita kasih. Kalau di Yaman memang karena keadaan seperti itu ya syukoh kayak penyewaan rumah aja. Tapi kalau yang di ini kita bikin karena ada waktu-waktunya di domestik itu. Seperti ziarah Wali Songo biasanya habis lebaran gitu kan. Itu di harga 3 jutaan per orang atau 2 juta sampai 3 jutaan per orang. Itu sekitar hampir seminggu lah. Seminggu. Semua makan apa semua komplit. Perjalanan darat pakai bis yang eksekutif lah ya. Eksekutif. Kita bikin. Artinya biayanya terjangkau banget nih, cocok untuk ibu-ibu pengajian yang banyak nih ya. Betul. Bib, ya? Memang rata-rata ibu pengajian. Rombongan ya. Oke. Bib, kalau melihat fenomena sekarang ini kan Turki juga semakin oke, kemudian kita ke Palestina. Nah, itu apakah itu juga udah pernah juga, Bib? Iya, untuk Turki udah pernah. Saya pribadi udah pernah ke Turki. Ke Palestina insya Allah kita akan bikin program ke Palestina, dan wisata-wisata halal yang lain seperti ke Maroko kan, ke Oman dan lain sebagainya, insya Allah kita akan buat seperti itu. Oke. Mudah-mudahan sukses ya, Bib ya. Amin. Nah, Bib, kalau kita berbicara tentang antrean haji nih, Bib, balik lagi nih ke masalah umroh sama haji khusus nih. Kalau HAC sendiri gimana nih memandang antrean yang panjang? Kemudian kalau untuk program-program ibadah haji khususnya tuh kayak gimana nih, Bib? Gini, kalau umroh ya, ini menjadi ini tersendiri buat orang yang usaha umroh sebenarnya, menjadi bukan kebahagiaan ya, menjadi ketiban durian gitu dengan perpanjangan haji yang ini. Iya, betul. Jadi mereka lebih alternatif, saya umroh dulu deh. Gitu. Daripada nunggu haji lama berpuluh-puluh tahun atau enggak pandemi gini ya. Makanya kita yang umroh, ayo bismillah. Berikan program-program yang bagus tuh, bagaimana caranya mereka untuk menunggu haji, antrian haji, mereka umroh dulu. Dan memang seperti itu sih memang. Karena untuk berangkat haji itu kan ada ininya, ada syaratnya. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang mampu. Yang mampu itu salah satunya ya mampu menunggu antrian haji itu, tahu nggak? Selain materi dan fisik, mampu menunggu gitu ya, Bib ya. Iya, karena yang luar biasa di Indonesia ya, antriannya itu luar biasa. ONH Plus aja bisa 7 sampai 10 tahun. ONH Plus, kalau yang reguler puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun ya di daerah tertentu. Apalagi kemarin 2 tahun kan tidak ngirim jamaah haji ya. Artinya antreannya juga tambah banyak. Artinya yang diprioritaskan kan yang kemarin harusnya berangkat. Iya. Gitu. Tapi walaupun sekarang regulasinya tidak boleh di atas 65 tahun gitu. Banyak regulasi-regulasi yang juga harus diperhatiin tuh ya di jamaah haji. Kalau untuk ONH Plusnya sendiri biayanya berapa nih, Bib, kalau misalkan ikut ke HAC? Gini, kalau HAC sendiri kan masih, saya bilang tadi, kalau HAC sendiri itu masih belum terbit izin untuk memberangkatkan orang haji. Kita masih induk ke PT Anamta tadi itu ya. Kita masih induk. Tapi bisa nggak HAC berangkatin? Bisa. Tapi melalui PT tadi. Berapa sih, Bib? Nah, kalau ONH Plus masih terus dalam dalam gojlogan ya. Tapi untuk furoda yang sudah jelas, furoda itu di 18.500 US dollars. Kalau dirupiahkan sekitar 270 juta. 270 juta. Itu langsung berangkat gitu. Itu banyak di travel lain juga menyediakan gitu. Kenapa harus ke HAC? Ya tadi kita memiliki lebih nyaman, tenang, aman, walaupun kita juga
punya partner seperti itu. Karena kalau sebagaimana kita ketahui ini sahabat Ipol kan banyak juga kelas-kelasnya Bib ya kalau kita ngeliat travel lain ya. Begitu umroh juga ada kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya juga ya. Umroh juga ada yang bintang 3, ada yang bintang 4, ada yang bintang 5, harga pun berbeda. Ya, tapi kalau sekarang umroh itu rata-rata sudah ada di atas 25 juta lah. Jadi kalau ada yang menawarkan di bawah 25 juta, itu harus diwaspadai, istilahnya baca dulu lah yang benar-benar ya. Itu dia. Jangan sampai terjebak gitu ya, Bib ya. Gitu. Oke. Bib, kalau untuk perkumpulan dari wadah penyelenggara ibadah haji khusus atau tours and travel nih kayak Ampuri atau Ampuh. Asosiasi ya kita nyebutnya ya. Itu HAC sendiri gimana Bib? Udah menuju ke sana juga dan harapannya seperti apa sih Bib? Ya karena HAC ini insya Allah alhamdulillah sedikit lagi SK-nya turun, dan selama 4 tahun itu menginduk kepada yang mengikuti di Ampuri, ya mau nggak mau kita ikutnya ke Ampuri insya Allah gitu. Dan itu penting sekali adanya asosiasi itu untuk kayak kemarin selama pandemi itu jadi nggak sendirian kita. Berjuangnya bareng-bareng sama teman-teman lain. Jadi nggak sendirian, kita tahu informasi dari Saudi seperti apa, regulasinya bagaimana, terus bagaimana menghadapi jamaah yang minta refund dan lain sebagainya. Ada juga jamaah yang tidak minta refund ada. Jadi polemik di HAC umroh atau di HAC di mana di travel umroh ini bisa kita ketahui dari asosiasi itu tadi. Jadi menyambung lidah-lidah kita yang travel ini. Jadi emang harus seperti itu, harus adanya asosiasi penting itu bagi gitu. Baik. Sedikit juga buat tambahan di kita di travel kita di umroh itu memang ada program khusus nih. Nah, apa tuh bisa di-share nih? Untuk mereka yang mau berangkat umroh, program khusus di sana itu kita sediakan setiap ingin berangkat ke Mekah sebelum umroh itu ada makan-makan besar bersama. Wah, jadi semangat kekeluargaannya, ukhuwahnya makin erat ya. Erat. Kita berikan itu sebenarnya tidak ada biaya tambahan lagi sudah. Kita biayanya dari mana? Dari foundation yang tadi saya buat. Jadi ingin berkah juga buat jamaah umroh. Bagaimana caranya mendoakan kita. Marketing akhiratnya kita pakai juga, gitu kan. Kemudian setiap mau berangkat ke umroh sana, malamnya kita ajak bareng-bareng. Setelah kita kasih nasihat, tausiah dan lain sebagainya, makan bareng. Sehingga jamaah pun happy, gitu. Dengar-dengar ada uang sakunya juga nih, Beb. Betul? Ya, sebelum berangkat kita kasih uang saku tuh. Kita kasih uang saku walaupun nggak banyak, tetapi karena uang kan, jadi mereka dan juga perhatiannya itu ya, Beb, ya, yang bikin kita jadi seneng sama. Kita kasih uang saku dengan bentuk real. Sebelum mereka megang real di sana, jadi kita tuh kasih real dulu buat nambahin beli korma gitu. Masya Allah. Oke, tadi kalau kita sudah dengar nih apa keunggulan-keunggulan dan keistimewaan dari HAC Tours and Travel. Nah, sekarang Bib, apa sih sebetulnya yang perlu dipersiapkan jamaah haji nih? Nggak hanya sekedar materi ya. Apa nih dari sisi jasmani, rohani ataupun imaterial seperti apa nih, Bib? Ya pastinya buat semua pemirsa yang mendengarkan ini, jadi kalau kita pengen umroh, sebelum kita pakai ihram di sana, kita harus ihramkan dulu hati kita. Kita kuatkan dulu niat kita. Kita pantaskan diri dulu, kita menjadi tamunya Allah dan tamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dipantaskan, bagaimana caranya? Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak meminta sama Allah supaya kita betul-betul dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bukan syarat utama punya uang itu, tapi hati yang bersih yang menjadi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita juga insya Allah nih ada program nih, tanggal 13 Agustus itu program kita namanya Manasik Akbar. Jadi siapa saja boleh ikut dengan administrasi 3 juta rupiah, itu sudah bisa mendapatkan daripada perlengkapan umroh dari HAC dan terdaftar menjadi jamaah umroh HAC. Nah nanti yang 3 juta itu bisa memotong harga paket. Misal contohnya kalau misalnya ada yang daftar 3 juta, dia mau berangkatnya tahun depan bisa. Misalnya tahun depan paketnya 28 juta, 28. Nah dipotong 3 juta itu. Nah apa sih keunggulan Manasik Akbar ini? Kita akan datangkan motivator-motivator yang memang khusus untuk menggerakkan hati jamaah. Dan insya Allah ada Grand Fest umroh gratis juga. Jadi bagi mereka yang bisa daftar, silakan daftar. Di sana insya Allah ada ada ustadz-ustadz yang memang bisa menggerakkan motivator kita berangkat umroh. Salah satunya ya hati kita harus bersih tadi. Gitu. Karena ibadah umroh ini ibadah fisik, pastinya
persiapkan juga fisiknya, fisik kita, gitu. termasuk segala macam vaksin atau apa itu juga Iya, pasti sudah harus itu. Sudah Vaksin harus, 1, vaksin 2, kalau bisa booster. Baik. Menarik ya masalah tadi 3 juta, berarti itu semacam sebagai DP sekaligus amalan niat kita tuh sudah tercatat gitu ya, Bib Betul. ya. Karena kan mungkin beda ya, Bib ya, niat yang cuma sekedar bicara ucapan dengan itu gimana, Bib? Maksudnya gimana tuh? Betul. Jadi kalau kita mau berbuat baik kan action yang penting. Betul. Bukan cuma diomongin aja. Iya. Kalau saya mau berangkat umroh, tapi semua orang juga bisa ya. ya. Tapi ketika kita ada actionnya, ada mula dengan kita mendaftar dan melihat dan mendengar kajian-kajian umroh. Biasanya kan orang kalau manasik itu harus daftar umroh dulu full, kan gitu. Kalau ini enggak ya. Aceh membuka tidak seperti itu. Silahkan daftar 3 juta, dengarkan apa yang akan disampaikan tentang haji. Nanti kita akan buka bagaimana orang itu berangkat umroh, berangkat haji. Jadi manasik akbar itu untuk umroh. Jadi terbuka, nanti hatinya terbuka. Sehingga ketika dia daftar 3 juta dan pulang ataupun sebelum berangkat manasik sudah dikasih perlengkapan umroh dan terdaftar menjadi jamaah umroh di Aceh, itu insya Allah nanti akan ada rezeki-rezeki yang lain yang akan diprioritaskan. Wah, kalau gitu saya harus prioritaskan nih berangkat umrohnya, begitu. Jadi semakin termotivasi gitu ya, Bib ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya, Bib. Ini jangan lupa nih, Bib, mungkin bisa di-share nih alamat IG, YouTube segala macam untuk pendaftaran. Ya, untuk pendaftaran bisa di IG-nya @HAC-Umroh. Dan untuk WA-nya di 0813 11 99 33 16. Saya ulangi, untuk hotline HAC Umroh atau HAC Tour and Travel bisa di 0813 11 99 33 16. Itu di kantor HAC Tour and Travel. Oke. Baik, Bib, nanti juga kita akan kasih deskripsinya ya, nanti bisa dicek di bawah kolom deskripsi. Nah, kemudian Bib, kalau kita melihat mendengar fenomena haji sendal jepit nih, Bib. Karena kan pemerintah selama ini juga lumayan cukup kewalahan nih terhadap fenomena haji sendal jepit. Mereka itu adalah haji yang memang mungkin ilegal ya, Bib ya, TKI di sana, kemudian mereka ikut rombongan haji menempel di kita sehingga permasalahannya juga cukup kompleks. Menurut Habib nih, fenomena haji sendal jepit ini kayak gimana nih, Bib? Iya, gini. Kalau kita ibadah kan kita harus siapkan dengan baik ya. Contohnya jangan jauh-jauh sholat. Sholat itu dari sejadahnya harus punya sendiri, ataupun paling kagak halalnya ketahuan. Kemudian juga pakaian kita juga harus halal. Kemudian juga kita punya tempat juga harus halal, sehingga nanti goalsnya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ibadah sholat, sendalnya kita punya orang ngambil, sejadahnya juga nyolong apa gimana. Ibadah sholatnya sih sebetulnya tidak membatalkan ibadah sholat, tetapi makna dan ibadah itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada hal-hal yang di luar non teknis itu yang bisa membatalkan pahala ibadahnya. Begitu juga dengan haji sendal jepit tadi. Mungkin kalau ditanya sah nggak sih ibadahnya, ya kalau melihat rukun haji dan lain sebagainya sah saja, dia bisa menunaikan ibadah haji. Tapi kalau dimulai dengan hal-hal yang tidak baik tadi, merepotkan pemerintah dan juga jadi bikin risih, itu mungkin jadi tidak baik untuk dirinya dan juga orang lain, mencerdai dia punya pahala. Iya. Jadi bisa karena jadi mengganggu hak orang lain juga gitu ya, Bib ya. Ya bisa jadi salah satu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, percuma jadinya. Oke, jadi mungkin ya ikutilah regulasi yang dikeluarkan pemerintah gitu ya, Bib ya. Ikutilah regulasi. Oke, Bib, ngomong-ngomong sama pemerintah nih, kira-kira apa nih harapan Habib ke regulator dalam hal ini Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara umum? Sebenarnya sudah luar biasa juga ya pemerintah kita ya, sudah memfasilitasi kita sehingga alhamdulillah dari tahun 2022 kemarin bulan Januari sudah mulai kembali dibuka gitu ya. Walaupun masih awalnya dengan karantina dan sekarang sudah mulai tidak. Alhamdulillah. Intinya terus aja tingkatkan lagi pelayanan buat kita. Dan memang travel umroh itu memang salah satu bidang usaha yang sangat terdampak dengan adanya pandemi. Jadi mohon dibantu up lagi supaya pemerintah lebih memfokuskan lagi untuk umroh ini, bahwa memberitahu kepada semuanya udah mulai bisa umroh. Dan alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah sih kita sudah mengirim jamaah haji ya, walaupun dengan
kuota yang terbatas. Oke. Dan terutama ini mungkin Bib untuk masyarakat pengennya lobby-lobby dari pemerintah ke pemerintah Arab Saudi agar kuotanya diperluas gitu ya Bib ya. Tadi yang seperti Habib bilang gitu ya. Iya, diperluas. Jadi cepat berangkat semua gitu Bib ya. Ya, kita mending berdoa. Berdoa untuk kebaikan semuanya semua. sudah ada regulasinya, pastinya pemerintah juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menambah kuota, tapi tetap kembali lagi kepada regulasi Arab Saudi, ya kita bisa berdoa. Tapi semuanya termasuk manistato ila sabila tadi, sabar menunggu. Itu salah satunya itu, sabar menunggu. Yang penting action dulu tadi, daftar. Kalau mau haji daftar haji, kalau mau umroh daftar umroh. Ada juga di antara mereka yang sudah daftar haji seharusnya 20 tahun jadi lebih cepat. Ada yang seperti itu. Masya Allah. Ada yang seperti itu. Menarik ya Bib ya. Terakhir Bib, terima kasih sudah menemani sahabat Ipol. Tapi tips nih bagi masyarakat yang sebetulnya mereka ingin banget pergi berwisata ke Baitullah tapi masih belum ada kesempatan. Kira-kira ada tips-tips doa apa atau tips apa nih Bib? Ya, kalau kita mau kita mau umroh atau haji, kita kan itu tandanya mau menjadi tamunya Allah, tamunya Nabi. Tips yang pertama, pastikan pantaskan diri kita untuk menjadi seorang tamu. Jangan arogan kalau kita menjadi seorang tamu. Ada rasa rindu dulu. Bagaimana kita bisa merindukan haji dan umroh dan ziarah Nabi? Ya kita mulai mencari-cari bagaimana suasana di sana, bagaimana sejarahnya Rasulullah, bagaimana memperbanyak salawat, istighfar. Itu tip di hati. Tapi tip untuk itu action lah. Actionnya apa? Ya udah mulai cari travel umroh yang menurut antum nyaman. Ya kalau kita tawarkan di HAC Tour and Travel untuk mendaftar, gitu kan, untuk mendaftar sehingga ada motivasi untuk itu, gitu. Yang penting itu sih, action dulu. Action ya, dan tentunya harganya terjangkau tadi ya Bib ya, kalau untuk cuma daftar doang. Yang penting kan niatnya sudah tercatat dengan baik. Betul. Amin. Bib, terima kasih telah menemani sahabat Ipol podcast kita kali ini. Tapi sebelum kita tutup nih Bib, ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah kita himpun dari IG kita nih. Boleh dijawab ya Bib ya? Silakan. Baik, ini dari @dina.kumala. Apa hukum badal haji, berapa biayanya? Kalau hukum badal haji itu boleh ya, memang kalau kita punya orang tua meninggal dunia misalnya. Kemudian kita berangkat haji nih. Nah, kita udah haji tapi kalau kita udah haji boleh kita membadalkan buat orang tua kita. Begitu juga umroh, badal umroh juga boleh. Silahkan. Bagus malah. Jadi orang tua kita sudah dihajikan sama kita. Dia mendapatkan pahala haji luar biasa. Nah, biaya untuk badal haji bagaimana? Nah, bervariatif. Ya, apalagi sekarang haji kan pakai tasreh dan lain sebagainya, bervariatif sekali. Ya, ada di antara mereka juga yang biayanya 10 juta, ada yang 11 juta, ada yang 20 juta, bervariatif itu sekali. Kalau badal haji kan itu kita mempercayakan kepada seseorang untuk membadalkan haji orang tua kita, gitu. Nah, tergantung dia, gitu, percaya apa tidak. Artinya nggak perlu dari keluarga sendiri ya Bib ya, bisa diwakilkan oleh. Bisa. Sangat bisa. Kalau umroh misalnya contohnya, kalau umroh bersama HAC Tour and Travel, biasanya itu ada 2-3 kali umroh. Jadi umroh yang pertama kalau yang belum pernah berangkat umroh buat dirinya. Nanti di umroh yang kedua bisa membadalkan nih, badal ke umroh untuk siapa? Untuk orang tuanya. Bisa yang ketiga, umroh yang ketiga untuk siapa nih? Untuk apa? Saudaranya, kakaknya, adanya. Baik. Itu bisa. Catat nih ya sahabat Ipol ya, berarti kita nggak kesempatan semua bisa dijalankan ya, walaupun sudah meninggal siapapun itu ya. Baik Bib, pertanyaan selanjutnya dari @farah.faradila. Untuk haji ONH Plus biayanya berapa dan sekarang antreannya berapa lama? Tadi mungkin sudah disinggung sama Habib, tapi boleh deh dielaborasi sekali lagi Bib. Iya, kalau ONH Plus itu memang begitu nunggunya panjang juga ya, tapi tidak sepanjang yang reguler, yang biasa bisa sampai 20 tahun ya. Kalau ONH Plus itu bisa 7 sampai 10 tahunan lah. Walaupun tetap ngantri tapi lebih cepat. Biayanya sendiri tadi biayanya sendiri memang karena memang HAC Tour Travel belum fokus di ONH Plus. ONH Plus, jadi belum bisa kabarkan, bervariatif pokoknya. Oke. Tapi kalau yang Furoda, insyaallah Furoda itu yang non kuota ya. Jadi artinya daftar tahun itu juga atau setahun kemudian bisa berangkat. Kalau Furoda langsung bahkan nggak nunggu tahun
depan gitu ya. Tunggu tahun Oke, depan. oke. Tapi memang harganya lumayan. 18.500. Yang tadi sudah disebut. Baik. Nah itu kalau kita ada yang daftar dari kita pastinya kita akan kirim ke partner kita yang memang setelah berizin untuk memberangkatkan orang haji. Itu tadi seperti Baik. itu. Baik, oke. Kemudian selanjutnya Bib, pertanyaan terakhir dari @Renaldi KVN. Ini mungkin pertanyaannya agak-agak sedikit politis nih Bib ya, tapi mungkin bisa ditanggepin. Sekarang banyak Habib yang mendekati umaro dan sebaliknya mengkritisi umaro. Apa nih Habib komentarnya? Ya, habaib yang mengkritisi umaro dan habaib yang mendekati umaro, mereka punya jalan masing-masing, punya cara masing-masing. Pastinya para habaib memiliki ilmu masing-masing. Iya. Mereka berjalan pasti atas ilmunya. Nah, kalau tanggapannya seperti apa? Selagi itu ada maslahat, ya kita ikuti. Selagi tidak maslahat, jangan kita ikuti. Khud masofa wada'il kadar. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Gitu. Kalau tuh habaib ini maslahat, baik, walaupun dia mengkritisi pemerintah mungkin ada baiknya buat kita juga. Ada yang mengingatkan kan begitu. Yeah. Ya nggak masalah, kenapa? Kita ikuti. Contohnya misalnya mungkin nih kayak kemarin minyak goreng langka kan Ya, begitu, betul. ya nggak? Ada habaib yang dekat pemerintah bilangin, minyak goreng langka gimana? Kan nggak masalah. Nggak masalah. Jadi Apa menasehati dari dalam gitu ya? dari dalam. Nggak Kan masalah menasehati dari luar maupun dari dalam gitu ya, Iya. Bib ya. Tapi kalau nasihatinya juga dengan kata-kata kasar dan lain sebagainya itu tidak baik. Jangan kita ikuti itunya. Seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kita Iya. kan manusia yang cerdas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal budi oleh Allah, itu yang harus kita gunakan ya untuk memilah-milah. Tinggalkan yang buruk, kita ambil yang baiknya saja Khud gitu ya. masofa wada'il kadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk dari mereka, dari habaib gitu. Masya Allah, Bib. Terima kasih banyak Bib sudah Sama-sama. menemani podcast kita. Semoga teman-teman dari Sahabat Ipol tercerahkan nih. Baik. Salam untuk teman-teman karyawan di HAC Tour and Travel. Baik, kapan-kapan ditunggu di sana dan bisa berangkat umroh bersama HAC. Siap, terima kasih Bib. Oke, Sahabat Ipol, demikian bincang kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir acara. Jangan khawatir, podcast Bincang Sipol akan kembali hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube Sipol. Dan terakhir dari Bang Ipol, pesannya investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif beserta tim produksi Bincang Sipol serta Habib Abdallah bin Jafar Assegaf pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Assalamualaikum.